Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basariyah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, obrolan sesaat kali ini berkisar tentang masih pada masalah capres, dan kali ini kita akan melihat aspek-aspek yang terkait dengan pengkhianatan dalam tajuk dimanapun ada Brutus. Dimanapun ada Brutus. Saudara, kisah tanggal 15 Maret 44 tahun sebelum Masehi adalah kisah nyata, kisah sejarah nyata dari Romawi, di mana pada saat itu Julius Caesar dikhianati, dibunuh, ditikam oleh kelompok senator yang diketuai atau yang digerakkan oleh yang disebut sebagai Brutus. Brutus sebagai salah seorang senator menikam Julius Caesar yang dibantu oleh para senator lainnya karena khawatir akan kekuatan dari Julius Caesar. Kisah pengkhianatan ini kemudian melegenda sehingga menjadi legenda Brutus. Legenda Brutus adalah legenda sang pengkhianat. Tentu saja pengkhianatan itu akhirnya banyak coraknya dan banyak bisa diterjemahkan dalam berbagai hal. Tentu saja asalnya adalah dari masalah politik, dan tentu saja bisa pula diterjemahkan atau direfleksikan dalam politik saat ini. Kecemburuan akan kekuasaan atau kekhawatiran akan berkuasanya seseorang yang memiliki kekuatan besar bisa melahirkan sebuah intrik-intrik pengkhianatan sebagaimana yang terjadi pada kisah Julius Caesar itu. Dan kekhawatiran akan kekuatan gelombang perubahan di tanah air sangat mungkin melahirkan perilaku-perilaku Brutus bagi pihak-pihak tertentu. Dan kita melihat berbagai perilaku Brutus sudah nampak mendekati pemilu 2024 ini. Banyak para Brutus bermunculan dengan dukungan-dukungan yang nampaknya sangat absurd. Bagaimana pasangan yang tidak clear, tidak bersih
dalam masalah etika, aturan, karena melanggar peraturan etika berat, bisa mendapatkan dukungan yang banyak dari berbagai tokoh yang dikenal dengan orang-orang yang intelektual, tokoh organisasi, ketua organisasi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Bagaimana mungkin pelanggaran etika berat yang mestinya harus diperangi bersama-sama justru didukung? Ini tentu saja ada alasan lain mengapa mendukung mereka. Bukan mendukung nilai, tentu saja ada aspek-aspek lain yang didukung. Sementara itu, untuk mengkokohkan proses dukungan tersebut pun akhirnya harus berperilaku Brutus, berperilaku pengkhianatan terhadap kebebasan berkumpul, bersarikat, dan menyampaikan pendapat. Ini bisa kita lihat dengan banyaknya jadwal-jadwal pertemuan, jadwal-jadwal bersarikat untuk menyampaikan pendapat dibatalkan. Bahkan acara ataupun program di mana warga negara menyampaikan pendapatnya melalui videotron di-take karena khawatir akan kekalahan. Oleh karena itu kita sekali lagi melihat ke belakang 44 tahun sebelum Masehi, saat Julius Caesar ditikam oleh para senator karena ketakutan akan kekuasaan. Nampaknya memang benar Brutus ada di mana-mana. Brutus bisa lahir menembus dimensi waktu. Dan Brutus bisa menampakkan wajah-wajah yang berbeda-beda. Wajah-wajah garang, wajah-wajah penuh candaan, dan wajah-wajah penuh kebingungan. Banyak ekspresi Brutus yang ada, dan inti dari semuanya bukan masalah pada ekspresinya, bukan masalah pada performanya, bukan masalah pada cara ketika dia beraksinya, tetapi pada hakikatnya, hakikat pengkhianatan. Pengkhianatan demokrasi, pengkhianatan bersarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah pengkhianatan yang luar biasa. Pengkhianatan atas kemerdekaan Ibu Pertiwi. Pengkhianatan atas kasih Ibu Pertiwi yang membiarkan kebinekaan ada di tanah ini. Jadi saudara sekalian, hati-hati dengan para Brutus, karena para Brutus pada hakikatnya adalah orang-orang egois. Para Brutus pada hakikatnya orang-orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Para Brutus
pada hakikatnya adalah orang-orang yang ingin berkuasa dengan nafsunya sendiri. Karena nafsu mereka telah menjadi Tuhan bagi mereka. Saudara, pertanyaan retoris dari Al-Quran layak kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah Anda tidak melihat? Apa kalian tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, orang yang menjadikan egonya sebagai Tuhan, sebagai oknum yang mendominasi setiap perilakunya, sebagai kekuatan yang mendominasi setiap jejak langkahnya. Itulah yang teraplikasikan sebagai pengkhianatan terhadap kemanusiaan, pengkhianatan terhadap aturan-aturan kenegaraan, pengkhianatan terhadap kesepakatan antar manusia. Hati-hati, hati-hati. Brutus ada di mana-mana. Demikian sekedar tausiah kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.